ya share link PR-nya gitu dan juga share link untuk materi malam ini gitu. Jadi teman-teman mungkin tadi udah ada yang mengerjakan ya gitu. Jadi nah kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin belum mengerjakan, bisa mengerjakan latihan yang PR yang dikirim, link yang dikirim di grup ya. Nanti saya mau mengingatkan juga untuk tryout mungkin bisa dimulai hari Sabtu. Nah, nanti dipantau aja grupnya, nanti akan di-share link tryoutnya di sana seperti itu. Nah, malam ini di sesi kedua kita akan belajar tentang numerik yang akan disampaikan oleh Kak Gita. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan karena Kak Gitanya menggunakan tab ya, jadi mungkin nanti tampilannya akan terlihat kecil bagi teman-teman yang menggunakan laptop ya. Kalau misalnya Mas terlihat kecil, teman-teman nanti bisa pilih di bagian ketika Kak Gita udah share screen nanti ada view option ya di bagian ininya pilihan di Zoom-nya. Nanti teman-teman custom aja mau view optionnya kayak gimana, mau 100%, mau fit to window, atau mungkin mau 200% kayak gitu. Nanti di setting aja di device teman-teman ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu ya, jadi biar langsung kita masuk ke sesi belajarnya, saya panggilkan Kak Gita untuk mulai share screen dan mulai belajar gitu. Atau mungkin Kak Gita mungkin bisa nyalain video, mungkin mau teman-teman mau kenalan dengan siapa sih pengajar malam ini, seperti itu. Oh ya, terima kasih Kak Welni atas pembukaannya pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Regita akan memandu acara memandu belajar teman-teman pada hari ini, yaitu bagian numerik, yaitu soal cerita sama perbandingan kuantitatif. Jadi sisanya itu di minggu depan hari Selasa oleh Kak Welni, yaitu bagian deret sama apalagi Kak perhitungan cepat ya, berhitung Figural. cepat sama figural. Jadi hari ini kita belajarnya tentang kedengaran Kak suaranya? Kedengaran ya? Kedengaran Kak Gita. Ya. Jadi Kedengaran belajarnya Kak. hari ini dua materi ya, jadi tentang perbandingan kuantitatif sama soal cerita. Oke, teman-teman di sini tadi ada yang udah ngerjain semua nggak soal-soal yang kuis tadi, yang 25 soal? Ada yang udah ngerjain sampai habis nggak? Nggak ada ya? Gimana soalnya? Kalau ada yang buka soalnya Oh, gimana? ada. Oh ada. Oh ada. Oke. Gimana soalnya susah, sulit, gampang? Oh kerja. Oke, nggak apa-apa kerja. Semangat untuk yang kerja sambil belajar. Susah. Oke. Lumayan. Oke. Susah. Oh berarti kalau susah berarti kita pelan-pelan aja ya hari ini ya. Biar paham semuanya. Beberapa ada yang bingung katanya Kak Gita. Kata Kak Grace. Oh iya. Hilang. Oke. Jadi kita langsung mulai aja ya sebelum kita bahas soal-soal kuis yang tadi, kita review sedikit dulu materi-materi yang terkait tentang perbandingan kuantitatif sama soal cerita itu biasanya soal-soal view ini kayak gimana sih gitu. Ya udah, mulai share screen ya Kak Welni. Oke Kak Gita, silakan. Nah, teman-teman mungkin bisa kelihatan di layarnya. Kalau mungkin dari laptop, di saya pun juga kelihatannya kan kayak kecil gitu kan, yang share screen Kak Gita. Jadi di bagian atas, teman-teman bisa lihat view option ya, view option, terus ambil zoom ratio. Nah, di zoom ratio itu teman-teman bisa custom sendiri mau tampilannya seperti apa gitu. Mau 100%, 200%, atau 300% gitu. Jadi senyamannya aja. Ya biar lebih besar layarnya kelihatan kalau dari laptop. Kalau dari HP mungkin normal ya. Iya, kalau dari HP normal sama dari tab mungkin terlihat normal juga gitu. Kalau misalnya dari laptop terlihat kecil gitu, kayak tampilan handphone gitu. Jadi mungkin bisa diambil ya view option, zoom ratio, terus bisa di custom sendiri mau berapa persen tampilannya kayak gitu. Ya, silakan Kak Gita. Oke, makasih Kak Welni. Oke.
Kita mulai belajar hari ini. Yang materi TIU yang akan kita bahas pada hari ini yaitu numerik, bagian soal cerita sama perbandingan kuantitatif. Nah, kita masuk ke bagian perbandingan kuantitatif yang pertama. Perbandingan kuantitatif itu perbandingan dua bilangan atau perbandingan ukuran. Nah, kita tuh harus menguasai operasi-operasi dasar dalam aritmatika dan aljabar seperti akar, pangkat, luas bangunan, dan lainnya. Nah, contoh perbandingan kuantitatif itu adalah seperti soal berikut ini. Nah, yang ini. X sama dengan 1/6 dan Y sama dengan 16%. Nah, manakah pernyataan yang benar? Nah, kita ingin mencari hubungan antara X dan Y itu seperti apa. Diketahui dua datanya terdapat datanya. Nah, kita ingin mengetahui hubungannya seperti apa. Apakah besar, kecil, ataukah sama dengan, ataukah tidak ada hubungannya. Nah, itulah perbandingan kuantitatif. Nah, yang selanjutnya adalah soal cerita. Soal cerita adalah suatu tes yang di dalamnya merupakan suatu permasalahan sehari-hari yang harus dicari penyelesaiannya secara matematika. Nah, soal-soal CPNS ini biasanya berkaitan dengan perbandingan. Perbandingan atau skala, perbandingan itu kan ada dua, perbandingan terbalik atau perbandingan senilai. Yang kedua itu ada kecepatan, yang mana berhubungan dengan jarak dan waktu. Ada statistika, min, median, modus, peluang, itu. Yang selanjutnya ada aritmatika sosial, yaitu laba, rugi, diskon, luas, dan lain-lainnya. Yang kelima itu biasanya ada himpunan juga, ada irisan, gabungan, seperti itu. Yang keenam itu ada barisan deret aritmatika, deret geometri, nah seperti itu. Contoh-contoh soalnya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang materinya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah ada perbandingan dan skala. Nah, perbandingan ini ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau senilai itu, jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya ikut bertambah. Contohnya semakin banyak jam kerja, maka semakin banyak jumlah produksi. Nah, kayak gitu. Semakin tinggi jam kerjanya, semakin banyak barang yang dihasilkan atau output-nya. Gitu. Berarti itu perbandingan senilai. Nah, rumusnya berarti X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Nah, nanti kita kalau misalnya ada soal, baru kita bisa nilai ini perbandingannya senilai atau berbalik. Nah, kalau senilai itu begini rumusnya. Kalau berbalik nilai adalah perbandingan, kalau misalnya suatu variabel bertambah, nilai variabel yang lain itu berkurang. Itu namanya perbandingan berbalik atau perbandingan terbalik. Nah, contohnya kecepatan sama waktu. Kecepatan itu kan V rumusnya S per T kan. Nah, semakin tinggi kecepatan, waktunya akan semakin sedikit yang dibutuhkan. Jadi semakin cepat, itu waktu untuk kita sampai ke suatu tempat itu kan semakin kecil. Makanya V itu berbanding terbalik dengan T. Dan juga ada skala perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, di mana skala jarak pada gambar dibagi jarak sesungguhnya. Itu tentang perbandingan dan skala. Nah, selanjutnya itu adalah kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus umumnya adalah V sama dengan S per T. S sama dengan V per T. Kecepatan rata-rata, ini kebalik ya. S itu sama dengan V kali T. Salah tulis. Kecepatan rata-rata itu adalah V, itu adalah sama dengan sigma S per sigma T. Nah, kalau ditanya kecepatan rata-rata, kita harus menjumlahkan jarak-jarak yang ditempuh dibagi waktu-waktu untuk ditempuh. Atau misalnya kalau ada S1, S2, berarti kan ini S1 tambah S2 per T1 tambah T2. Nah, ini tambah kalau yang dibutuhkan berapa banyak gitu. Nah, kalau misalnya ada soal yang saling menyusul, misalnya kayak gini, jika A bergerak dengan kecepatan V1 dan B bergerak dengan kecepatan V2, di mana V2-nya lebih besar dari V1 dalam lintasan dan arah yang sama. Nah, berarti dia dalam arah yang sama, tetapi dengan selisih waktu delta T. Misalnya, si A pergi ke B, si A bergerak dengan kecepatan V1. Nah, waktu yang diperlukan oleh B untuk menyusul A dirumuskan dengan seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung pakai rumus seperti ini nanti kalau misalnya ada soal yang saling menyusul. Nah, yang selanjutnya itu adalah saling berpapasan. Nah, ada soal kan yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk A dan B untuk saling berpapasan dirumuskan sebagai berikut. T papasan sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan S jaraknya. Berarti kan
mereka jaraknya sama, tapi mereka bergerak dalam arah yang berlawanan. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Nah, mereka akan berpapasan pada waktu T sama dengan S dibagi kecepatan masing-masing. Nah, nanti pakai rumus itu aja kalau misalnya ada soal saling menyusul atau saling berpapasan. Selanjutnya yaitu ada statistik, yaitu min. Min semuanya udah tahu, sigma X dibagi jumlah data atau N. Median itu nilai tengah data. Nah, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu, baru kita cari nilai tengahnya. Kalau ada lagi min atau rata-rata gabungan, yaitu N1 dikali sigma X1 tambah N2 dikali sigma X2, banyak rata-ratanya dibagi jumlah datanya N1 tambah N2. Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang terbanyak. Peluang itu adalah P sama dengan peluang kejadian NA dibagi peluang sampelnya. Nanti kalau di soal baru bisa diketahui ya. Selanjutnya itu laba, rugi, dan diskon. Laba persen untung itu harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Nah, persen rugi itu harga belinya dikurang harga jualnya dibagi harga belinya dikali 100%. Nah, diskon, persen diskon dikali harga barang. Oke, selanjutnya ini kita review sedikit aja ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Himpunan dan barisan irisan itu adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Contohnya ini A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 5, 7, 11. Nah, berarti irisannya yaitu 2, 3, 5 yang beririsan. Itu yang gabungan berarti itu gabungannya berarti semua elemen A dan semua elemen B digabung. Nah, biasanya kita rumus yang dipakai di himpunan ini adalah yang ini. NS sama dengan NA ditambah NB dikurang banyaknya irisan A dan B ditambah banyaknya gabungan A dan B, tapi komplemennya. Komplemen itu adalah lawannya. Gitu. Nah, kalau barisan itu ada dua yang biasa dipakai, yaitu barisan aritmatika, yaitu yang bilangan yang selisih antara suku-sukunya itu tetap. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, itu kan bedanya 2. 2 ke 4 itu 2, 4 ke 6 itu 2, 6 ke 8 itu 2, 8 ke 10 itu 2. Berarti bedanya 2, konstan gitu kan. Nah, kalau barisan geometri, barisan yang rasio atau perbandingan antar suku-sukunya itu tetap. Misalnya 1, 2, 4, 8. Nah, berarti 2 bagi 1, 2, 4 bagi 2, 2, 8 dibagi 4, 2, 16 bagi 8, 2, berarti bedanya, rasionya 2. Nah, biasanya rumus barisan aritmatik yang perlu kita ketahui adalah yang di kotak abu-abu ini, yaitu UN itu adalah A tambah N-1 dikali B, SN yaitu N per 2, A itu kan suku yang pertama, A tambah UN, atau SN, N per 2 dikali 2A tambah N-1 yang kali B. Nah, kalau barisan geometri, kita bisa pakai rumus seperti yang di kotak abu-abu ini. Nah, itu untuk diketahui saja. Selanjutnya itu adalah ukuran berat dan panjang atau apa namanya? Misalnya ukuran kuintal ke kilo itu berapa, ton ke kilo itu berapa. Nah, itu kadang-kadang menjadi bumerang juga bagi teman-teman dalam soal CPNS jika tidak mengetahui hubungan antar satuan-satuan yang jika dikonversi ke dalam bentuk lain. Nah, kecepatan ini nih, volume, waktu, berat, panjang, jumlah, ini sering-sering keluar gitu kan, satuan-satuan yang sering dikonversikan gitu. Nah, sekian materi hari ini. Kita lanjut saja ya tentang kuis yang 25 soal tadi yang udah di-share tadi siang. Nah, kita lanjut ke nomor 1. Nomor 1 ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Ada yang benar tadi jawab kuisnya kalau yang udah mengerjakan kuis? 125 ya, benar. Siapa namanya? Emilia Agnes. Oh ya, Emilia Agnes ya benar, 125 ya benar. Ya benar, 125 ya. Nah, ini caranya gimana? Kalau diketahui rasio bilangan itu ada 4:5:16. Ya, banyak juga yang benar ya, 125.
Jika jumlah bilangan terbesar dan terkecil sama dengan jumlah bilangan lainnya dengan 75, maka ini jumlah ya. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah. Caranya kayak gini, kita bahas sama-sama aja ya. Terus 25, ya benar. Nah, perbandingannya kan 4, 5, 16. Bilangan pertama itu misalkan jawab. Kita pelan-pelan aja mungkin ya. Bilangan pertama, kan 4, perbandingannya 4. Berarti bilangan pertama itu kelipatan 4. Kan misalkan bilangan pertama itu kelipatan 4A. Misal, bilangan yang kedua, itu kan perbandingannya kan 5. Berarti dia bilangan kedua itu kelipatan 5. Berarti misalkan 5A, di mana A itu bilangan bulat gitu kan. 1, 2, 3, berarti 4 kali 1, 4 kali 2, atau bilangan kedua 5 kali 1, 5 kali 2, dan seterusnya. A itu adalah bilangan bulat. Kan. Nah, bilangan ketiga itu perbandingannya kan 16, kelipatan 16, berarti kan 16, misalnya 16A gitu kan, di mana A bilangan bulat. Nah, jika jumlah bilangan terbesar dan bilangan terkecil, terbesar kan yang ini, terkecil yang ini. Berarti 4A ditambah 16A itu sama dengan jumlah bilangan lainnya kan yang ini, yang 5A. 5A dengan 75, berarti 5A dan 75, tambah 75. Nah, berarti kita selesaikan ini kan, secara biasa 4 tambah 16, berarti 20A. Ini 5A tambah 75. Berarti 5 pindah ke ruas kiri, 20 kurang 5, 15A, sama dengan 75. Berarti A-nya berapa? 75 per 15. Nah, 75 per 15 itu kan sama dengan 5. Kak Welni, nanti kalau ada yang bertanya, nanti kasih tahu ya. Oke, Kak Gita. Berarti A-nya 5 kan? Nah, berarti kalau A-nya 5, berarti bilangan ke-1 kan tinggal dikali 5. 4 kali 5, 20. Kak Gita, Bilangan kedua, ya, ini, dari Hasnawiyah ada yang bertanya, Kak, kenapa 4A dikatakan bilangan terbesar? Seperti itu, Kak. enggak, 4A bilangan terkecil, yang terbesar itu 16 ini. Kan A bilangan bulat, berarti kalau A-nya 1, 4 kali 1, 4 kan? 5 kali 1, 5 kan? 16 kali 1, 16. Berarti yang terkecil 4, yang terbesar 16. Seperti itu. Jelas ya? Gimana, Kak Hasnawiyah? Ada pertanyaan? Kak, tolong ajarin modeling soalnya boleh? Maksud Modeling. modelingnya mungkin maksudnya Bikin gimana ya, persamaannya. kasih? Bikin persamaannya ya maksudnya ya? Aku boleh pakai mic nggak? Oh, boleh, boleh. Boleh. Ya, jadi kan, ntar aku lihat dulu soalnya. Kalau aku tuh gak bisa nyusun kalimat. Kalau di sini kan, jika jumlah bilangan besar kan berarti 16A ya. Oke. Ya, bilangan terbesarnya 16A. Bilangan 16A kan, itu artinya kelepatan 16 gitu. A-nya bilangan ya, bulat, nanti 1, 2, 3 gitu. oke. Nah, terus kan yang 4A-nya kan yang terkecil ya. Ya. Terus disama dengan jumlah bilangan lainnya. Berarti Ya. yang lainnya tuh berarti di antara rasionya 5 ya? Iya, 5. Kan Oke. dia cuma ada 3 bilangan. Oke. Nah, itu aku nggak ngeh, ternyata kayak gitu ya. Aku udah paham kok. Oh iya, iya. Ternyata Gitu. cuma soal modeling doang ya, perancangannya. Ya, ini soal modeling doang, tapi bikin bingung gitu kan. Bikin yang ngerjain bingung gitu, bikin modelnya gimana gitu. Iya, betul. Udah sih Kak, ngerti. Kasih Kak. Ya, ya Oke, sama-sama. kasihan. Silakan dilanjut, Kak Gita. Yuk. Ini berarti 4 kali 5, 20. Berarti 5 kali, hanya tadi 5, 25. Yang ini 16 kali 5. Ini berapa? 16 kali 5. 80 ya? 80. Nah, yang ditanya jumlah ketiga bilangan. Berarti jumlah ketiga bilangan berarti kan 4A tambah 5A tambah 16A. 4A tadi 20. 5A tadi 25. 16A, 16 kali 5, 80. Jadi jumlahin semuanya yang D ya. 125. 125 jawabannya yang D untuk nomor 1. Selamat yang udah benar ya jawabannya. Kak Gita. Cara cepatnya ini nggak ada karena ini kan soalnya
sebenarnya soalnya sederhana. Soalnya kita menganalisa soal cerita seperti ini, kita bikin modelnya. Mas, cara cepatnya saya belum nemu ya kalau yang kayak gini. Kak, Ya, Kak. Nah, mau ya. nanya, coba yang 4A plus 5A plus 16A, boleh nggak kalau misalnya kita buat A-nya dikeluarin, 4 tambah 5 tambah 16 dijumlahin dulu, habis itu dikali A. Boleh nggak, Kak? A 4 gini. Ya. Gini. Ya. Boleh. Ini kan sama artinya. 4A tambah 5A tambah 16. Sama artinya. Ya. Jadi boleh ya, Kak, kita jumlahin dulu, habis itu kita kalikan dengan A. Ya, boleh. Sama hasilnya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Nah, nomor 2 tadi yang udah ngerjain, siapa yang tadi ngerjain dan benar? Ada yang tahu jawabannya nggak? Nggak ada. B, C, B atau C? C ya. Ya, yang benar yang C. Oh, yang C. Ya, benar yang C. 6,67%. Nah, kalau penyusutan itu artinya berarti awalnya 25 kilo, dia menurun menjadi berapa kilo. Awalnya 25 kilo, terus dia menyusut gitu 5%. Berarti berapa tuh? Berarti 25 kilo dikali penyusutannya 5% gitu kan. Misalnya kotak cabainya kan ada 2, kotak 1 gitu kan. Kotak yang pertama itu ada 25 kilo. Kotak yang kedua itu ada 35 kilo. Nah, kotak yang pertama itu terjadi penyusutan beratnya sebesar 5%, berarti 25 kilo kali 5%. Kalau yang 35 kilo kali 55/7%. Nah, ini berapa? 5% dari 25 kilo kita kalikan biasa ya, 25 kali 5, berarti kan 125 bagi 100, berarti 1,25. Nah, yang ini juga 35 bagi 7 kan 5. 50 kali 5, 25 tambah 2,75 ya. 2,75. Nah, ini dicari biasa aja, persen kali bilang biasa kan. Nah, itu kita jumlahin kan yang ditanya adalah jika isi kedua kotak tersebut digabung, berarti yang 25 kilo ditambah 35 kilo. Itu kan semuanya jadinya berapa? 60 kilo kan. Berat awalnya tanpa penyusutan itu 60 kilo. Sedangkan penyusutannya itu sendiri kalau kita jumlahkan di kotak 1 itu 1,25, di kotak 2 itu 2,75. Nah, kalau kita jumlahkan ini jadi berapa? 4 kilo kan? Berarti penyusutannya itu 4 kilo. Penyusutan semuanya 4 kilo. Nah, kalau persen totalnya, berarti persen total penyusutan berarti 4 kilo. Kan? Penyusutan total 4 kilo dibagi total sebelum total awalnya, berat awalnya gitu kan 60 kilo. Sebelum penyusutan. Nah, bagi 60 kilo dikali 100% kan? Karena mencari persen, makanya harus dikali 100. Nah, ini berapa? Dapatnya yang C, 6,67%. Seperti itu, berarti yang C. Kalau yang nomor 2, ada pertanyaan lanjut? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, nggak ada. Nah, nomor 3, lanjut. Oke. Nah, nomor 3 ini siapa yang ngerjain tadi? Emilia ya? Emilia nomor 3 tadi berapa jawabannya? Atau yang lain yang ngerjain? Nggak ada yang ngerjain nomor 3? Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 3 ini kan rata-rata kan?
alias statistika kan. Nah, kita harus tahu kan statistika tadi kan rata-rata sigma rata-rata atau min atau X bar itu sama dengan jumlah data sigma X itu dibagi banyak data atau N. 103. Oh ya, benar. Benar 103 ya. Sigma X dibagi N. Nah, kita harus tahu rumusnya. Rumus dari rata-rata. Banyak data atau sigma X dibagi banyaknya jumlah data atau N. Nah, berat badan adik dan kakak berselisih 13 kilo. Nah, misalkan berat badan kakak, misalnya berat badan kakak itu misalkan A, berat adik, misalkan si B gitu kan. Nah, beratnya berselisih 13 kilo, berarti A dikurang B. Yang benarnya tadi 103 ya, 103. Emilia. A kurang B itu kan 13. Jika berat badan adik bertambah 3 kilo dan berat kakak berkurang 6 kilo, berarti berat adik bertambah 3 kilo. Berarti kan berat adik B. B ditambah 3 kilo dan berat kakak berkurang 6 kilo. Berat kakak berkurang 6 kilo. Kakak tadi kan A. A kurang 6 gitu kan. Maka rata-rata berat badan keduanya, rata-ratanya berarti kita bagi 2, itu sama dengan 50. Nah, kayak gini kan. X barnya itu 50. Sigma X-nya, X1-nya itu yang ini, X2-nya yang ini, N-nya itu 2. Gitu. Nah, yang ditanya adalah jumlah berat badan awal. Yang ditanya itu adalah A tambah B. Nah, ini berapa? Nah, berarti kita bisa ada 2 persamaan. Yang pertama kita ketahui ini, yang kedua kita tahu dari rumus rata-rata. Nah, yang pertama berarti kan A itu sama dengan 13 dikurang B kan? Tambah. A sama dengan 13 tambah B. B-nya pindah ya ke sebelah kanan. Nah, kita selesai. Kita ganti nilai A ke nilai A yang di sini. Berarti 50 sama dengan B tambah 3 ditambah A-nya 13 tambah B. 13 tambah B kurang 6 per 2. 2 pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya dikalikan. 50 kali 2, 100 sama dengan B tambah 3 ditambah 13 kurang 6, 7. 7 tambah B. Gitu kan. Nah, ini selesaikan biasa. Dibuka aja kurungnya karena ini penjumlahan semuanya. B tambah B, 2B. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 2B sama dengan 100. Berarti pindah aja ya, 2B sama dengan 100 dikurang 10. Ini 90. Berarti B 90 per 2 kan? Jadinya 45. Nah, B-nya udah dapat 45. Berarti A-nya kan A kurang B tadi kan 13. Dari soal. Atau kita bisa salah. Dari sini aja. A-nya sama dengan 13 ditambah 45. Nah, Kita ada pertanyaan, Kak. 5 berarti 8. Dan enggak kelihatan. 13 tambah B itu dapatnya dari mana ya, Kak? Nah, 13 tambah B itu dapatnya dari soal. Kan tadi berat badan adik dan kakak berselisih 13 kilo. Kan kita misalkan berat si kakak itu si A. Misalkan A, berat kakaknya itu misalkan A, variabel A. Nah, berat adik kita misalkan B. Nah, selisihnya adik dan kakak itu berselisih 13 kilo. A kurang B itu 13. Pasti yang kakak kan pasti di depan kan? A itu kan kakak. Kakak pasti lebih besar kan? A kurang B itu adalah 13 kilo. Seperti itu. tambah B min B. Ini 6 ya. 13 tambah B min 6. Bukan B. Kan 13 tambah B A. Kan ini A kan? Dari sini. Ini 6. Oke. Lanjut ya. Berarti A-nya sama dengan 13 tambah
45 kan? Dari sini. Nah, ini 13 tambah 45 berapa? 8, 5, 8. Nah, berarti A tambah B berat kakak tambah berat adik itu jadinya 45 tambah 58. 8 tambah 5, 13. 103. Jadinya yang A. Nah, kayak gitu. Ini 6 ya, bukan yang 13 tambah B kurang 6. Ini kan dari sini, dari 6. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Kak Gita, mungkin ini Kak, kan rata-rata itu kan sigma X per N. Mungkin teman-teman masih mungkin lupa atau mungkin belum familiar dengan sigma X gitu. Nah, sigma X itu mungkin Kak Gita bisa jelasin maksudnya, kan itu penjumlahan ya, gimana ya Kak? Penjumlahan. Nah, ini kan penjumlahan. X itu kan artinya banyak data-data kita gitu kan. Sigma X artinya X1, misalnya kalau datanya ada 2, berarti sigma X-nya X1 tambah X2, seperti itu. Kalau datanya ada 3, berarti X1 tambah X2 tambah X3. Itu disebut dengan sigma X. Berarti penjumlahan semua suku-sukunya, suku-suku datanya, penjumlahan semua data-datanya. Bukan banyaknya ya, tapi datanya itu apa sih? Datanya itu yang dijumlahkan. Kalau banyaknya data, berarti kan yang di bawah, yang N. Oke, makasih Kak Gita. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditanyakan ya teman-teman. Terima Iya, kasih. Silakan lanjut Kak. lanjut ya. Jadi jawabannya yang A ya, tadi 103. Nomor 4, ada yang jawab tadi Kak, nanti ini ada rekaman videonya. Ya, ini udah direkam ya Kak Welni ya? Oh ya udah direkam. Ya, Kak Gita. Nomor 1 A ya benar, Emilia benar ya. Benar semua. Nomor 1 yang jawabannya yang A. Nah, ini kan ada kata-kata menyusul kan. Nah, tadi kan udah dibahas kalau menyusul itu pakai cara cepat aja ya. Kan teman-teman suka cara cepat. Nah, cara cepatnya saling menyusul. P susul itu sama dengan V1 dibagi V2 min V1 dikali delta T. Nah, V1 itu kecepatan si A. Si A. Nah, yang si A duluan gitu, si A duluan, terus si B belakangan. Nah, waktu yang diperlukan si B untuk menyusul si A yang telah dulu berjalan atau berlari dirumuskan dengan V1 itu kecepatan si A dibagi V2 kecepatan si B dikurang V1 kecepatan si A dikali selisih jarak si A dan si B mulai pergi gitu, mulai berangkat gitu. Oke, kita coba selesaikan soalnya yang nomor tadi, nomor 5 ini. Nomor 4. Kecepatan Luna berlari adalah 4 kali kecepatan tari berjalan. Nah, misal, berarti yang menyusul kan si Luna. Kan si Luna yang terakhir kan, berarti si Luna ini kita anggap si elemen kedua, si tari elemen ke-1 atau V1 nanti. Nah, V2 atau kecepatan si Luna, V2 atau kecepatan Luna ya, dalam kurung kecepatan Luna itu sama dengan 4 kali V1 kecepatan tari. Kan si tari duluan yang berangkat. Berarti si tari kita sebut sebagai elemen V1 gitu kan. Nah, tari menyelesaikan ujian pukul 10.30 dan kemudian berjalan pulang. Nah, berarti si tari duluan kan yang berjalan 10.30 dia udah pergi. Nah, jika Luna menyelesaikan ujian pukul 10.48, nah berarti delta T-nya kan T2 dikurangi T1 kan. Delta itu kan pengurangan yang terbaru dikurangi yang sebelumnya. 10.48 dikurangi 10.30. Nah, ini kan jadinya menit kan? Jadinya 18 menit. Dalam menit.
Nah, si Luna ini berlari mengejar si Tari. Pukul berapa Luna dapat menyusul Tari? Nah, dia kan pakai T susul. T susul itu sama dengan tadi rumusnya V1, V2 dikurang V1 dikali delta T. Nah, tinggal masukin aja V1 kan tetap, tulis V1. V2 kan 4V1, tulis 4V1 dikurang V1 tetap, delta T-nya dikali 18. Nah, ini tinggal dikurangkan V1, 3V1 dikali 18. Coret, 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 coret. 6. Nanti dapat jawabannya 6 menit. Nah, berarti kan si Luna tadi kan 10.48 mulai mengejarnya kan, mulai menyusul, ditambah 6 menit. 10.48 tambah 6 menit. Berarti jadinya 10.54. Yang benar ya, Emily. Nah, ini ada pertanyaan nomor 4. Tahu lanjut? Nggak ada ya? Lanjut. Lanjut, Oke, Kak lanjut. Gita. Nah, ini berapa? Emily dapat nggak yang ini nomor 5? Atau teman-teman yang lain yang nyobain? Yang 24, ya benar. 24 yang 24 km per jam. Ya benar, 24 sama. 24 ya, Zulmi meninggalkan sekolah pada waktu yang sama setiap harinya jika ia bersepeda dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, berarti kan si Zulmi ini kan yang diharapkan dia tiba di rumah pukul 2 pagi, gitu kan. Kan Zulmi berangkat ke sekolah pada waktu yang sama setiap harinya jika ia bersepeda dengan kecepatan misalkan V1 itu 40 km per jam. Dari soal ya. Maka ia tiba di rumah. Dia kan berangkat dari sekolah ke rumah setiap hari. Berarti kan yang tetap di sini apa? Jaraknya kan. Jarak tetap kan. Karena dia berangkatnya dari sekolah ke rumah gitu kan. Jadi jaraknya tetap. Nah, kalau dia V1 yang 40 km per jam, ia tiba di rumah pukul 1.30. V1-nya 01.30. Jaraknya tetap. Yang ditanya adalah jaraknya tetap saat dia sampai pukul 2 dini hari. Nah, berarti kalau saat jam 2 dini hari, ini 1.30, berarti misalkan ini T-nya jam 2, berarti ini artinya T-nya dikurang 30 menit kan lebihnya dari jam 2, 30 menit per 60, atau T min setengah kan. V1 itu sama dengan T min setengah. Nah, sedangkan V2, kalau dia bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam, ini kan 20 km per jam. Dia tiba di rumah pukul 2.15. T2-nya itu adalah 02.15. Dibandingkan dengan, kita inginnya kan dia yang saat dia, kan kita pengennya dia itu tiba di rumah pukul 2. Kalau misalnya dia tibanya jam 2.15, berarti artinya dia kelebihan 15 menit kan. Artinya T-nya kan jam 2 pengennya. T tambah 15 menit, berarti 15 per 60 gitu. 15 per 60 kan sama dengan disederhanakan jadi 1 per 4 gitu. Nah, karena jaraknya tetap atau jaraknya sama, berarti S1 sama dengan S2. S1 apa? S1 itu kan tadi rumusnya S sama dengan V kali T kan? Berarti V1 T1 sama dengan V2 dikali T2. V1-nya diketahui 40. T1-nya berarti T min setengah. V2-nya ini 20. T2-nya berarti T tambah seperempat. Nah, ini diselesaikan menjadi 40T dikurang 40 bagi 2, 20. Sama dengan 20 kali T, 20T. 20 bagi 4, 5. Gitu kan. Nah, ini pindah ruas, berarti 20 kurang 40 dikurang 20. Menjadi 20T sama dengan 20 pindah ke sini, 25 kan. Nah, berarti T-nya 25 per 20. 25 per 20 itu sederhanakan bagi 5 kan. Jadinya 5 per 4. Iya benar, 5 per 4. Nah, berarti S-nya berapa? Kan artinya, kan ini tuh sama dengan S gitu kan.
S sama dengan S1 sama dengan S2. Nah, dapat T-nya itu 5/4. Berarti kalau pengen mencari S-nya, itu kita bisa pilih dari persamaan S1 atau persamaan S2 gitu kan. Nah, kita pilih aja misalnya dari persamaan yang S1. Berarti S sama dengan S1 itu kan sama dengan 40 T kurang 20 kan. Nah, 40 dikali 5/4 dikurang 20. 40 bagi 4 kan 10. 10 kali 5, 50. 50 kurang 20, 30. Berarti S-nya itu 30. Kalau dia jaraknya itu saat dia sampai jam 2 itu jaraknya 30 km. Nah, berarti yang ditanyakan kecepatan. Kecepatannya berarti V sama dengan S per T kan. S 30, T-nya 5/4. Nah, ini 30 kali 4 dibagi 5. Dapatnya jawabannya jadinya 24. Yang I. Ini ada pertanyaan nggak? Atau kecepatan atau kelambatan? Atau bingung? Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini kalau kecepatan bilang ya. Nah, nomor 6 berapa, Emily? Atau yang lain? Yang ngerjain? Ada yang tahu nomor 6? Ini tentang himpunan ya, himpunan. Mungkin teman-teman yang udah mengerjakan bisa dikirim jawabannya. 18 orang, Kak. Kak Ya, Nurul benar, Fitri. 18 orang. Ya, benar ya, 18 orang. Nah, ini himpunan ya. Caranya itu, kalau misalnya caranya itu begini. Kita gambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu. Nah, misalkan kan semuanya ada 100 orang. Ini semuanya ada totalnya 100 orang kan. Nah, dari 100 orang ini diperoleh data sebagai berikut. 50 akuntan mempunyai usaha sampingan sebagai pemilik restoran. Misalnya yang ini, pemilik restoran. Ini jumlahnya ada yang ini semuanya, termasuk ke yang irisan-irisannya itu ada 50. Nah, sedangkan 34 akuntan mempunyai kantor akuntan publik yang membentuk firma. Berarti yang satunya lagi, bulat yang satunya lagi, ini yang ini. Semuanya kan. Itu ada 34. 34 semuanya, termasuk yang irisan-irisan ini. 34. Dan 32 orang akuntan publik tidak mempunyai usaha sampingan, baik sebagai pengusaha restoran maupun sebagai pemilik KAP. Ini yang ini pemilik KAP ya. Nah, berarti yang 32 itu kan di luar lingkaran pemilik restoran dan pemilik KAP. Dia di luar aja gitu. Bukan di dalam lingkarannya, di dalam himpunannya, dia di luar. Nah, yang ditanya adalah banyaknya akuntan publik yang hanya memiliki usaha KAP tetapi tidak memiliki restoran. Nah, yang ditanya kan berarti yang ini kan, yang ditanya berarti kan yang ini. Yang ditanya yang ini. Nah, yang tanya kan yang ini. Ini berapa gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Kalau misalnya kita pakai secara rumus itu lebih cepat sih. Kan itu rumusnya tadi yang di
share itu kan NS sama dengan NA ditambah NB dikurang N irisan A dan B tambah N gabungan A dan B komplemennya. Komplemennya ini A gabungan B kan semuanya, semua bulat-bulat ini. A komplemennya berarti yang di luar itu kan 32. Nah, diketahui jumlahnya 100. NS itu semua sampelnya ada 100. NA itu semua yang pemilik restoran 50 kan. NB-nya itu semua pemilik KAP 34 kan. Nah, ini kita nggak tahu. Ini kita ketahui 32. Nah, berarti tinggal pindah ruas kan. N yang irisannya itu akan sama dengan 100. 50 ditambah 34 ditambah 32 dikurang 100. Tinggal pindah ruas, berarti nanti dapat jawabannya yang jawabannya 16. 32. Ya 16. Ini dapat 16. 50 tambah 34 tambah 32 kurang 100 dapat 16. Nah, yang ditanyakan tadi yang ini aja, yang diarsir, berarti kan semuanya kan berarti jumlah yang NB itu kan 34. Dikurang irisannya 16. Jadi 34 kurang 16 dan ininya 18. Atau yang B. Atau misalnya kalau teman-teman logikakan aja juga bisa sih sebenarnya. Lanjut. Lanjut ya. Nomor 7. Ada yang tahu berapa? Ini sama sih kayak yang nomor 6. Tapi yang dicari sekarang ini apanya? Irisannya atau apa? Ada yang tahu nomor 7? 30. Ya benar, 30 yang C ya. Nah, ini caranya sama yang kayak yang tadi. Kita bikin dulu ada 2 lingkaran gitu kan. 2 himpunan. Nah, totalnya kan 120. 120. 80 lulus TKD. Misalnya ini yang lulus TKD, ini yang lulus TKB. Nah, yang TKD itu katanya 80 orang. Berarti semuanya yang di sini itu 80 orang. Ini 80. Sedangkan yang lulus TKB itu ada 55 orang. Ini semuanya 55. Dan 15 tidak mengikuti, berarti 15 yang di luar kan. 15 tidak mengikuti TKD maupun TKB. Yang lulus tes CPNS adalah yang lulus TKD dan TKB. Artinya yang irisan keduanya kan. Irisan keduanya berarti yang irisan yang ini. Yang diirsir aja, yang ini. Nah, itu yang ditanya ini kan. Nanti kita bisa pakai rumus kayak yang tadi kan. Jumlah semuanya NS di jumlah yang A tambah jumlah yang B dikurang irisannya ditambah komplemennya, gabungan dari komplemennya. Artinya yang tidak sama sekali gitu. NS-nya itu 120, NA-nya semua yang A tadi 80 kan, tambah 55 dikurang N irisan B tambah 15. Berarti ini pindah ke ruas kiri aja, berarti menjadi 80 ditambah 55 ditambah 15 dikurang 120. Nanti cobanya yang 30, yang C. Nah, seperti itu. Sama sebenarnya nomor 7 soal tentang himpunan. Tinggal hati-hati aja dia itu termasuk apa gitu di soal himpunan. Oke, lanjut. Nomor 8 bisa ya. Nomor 8 apa teman-teman? Masih pada di sini kan? Yang C. Ya, benar yang C. 55,4% dari 0,99. Yang satu lagi sama kan, 9,9%
dari 5,54. Nah, ini kan angka di belakang komanya ada 3 kan? Ini 3. Kalau ini ada 1, 3. Berarti kalau angkanya juga sama, komanya juga sama, berarti dia sama. Berarti yang C. Gitu ya. C. Lanjut. Kalau yang nomor 9, 16,67%, X-nya ini soal perbandingan kuantitatif. Y-nya 2/12. Maka hubungan X dan Y A. 2/12 ya. Kalau tadi di soalnya itu 1/12 ya, Kak? Oh iya, 1/12. Ya, diganti aja ya. 1/12. Ya, kalau 1/12 berarti yang A kan? 16,67%. 16,67/100 itu bagaimana hubungannya dengan 1/12. Kita ngikutin yang kuis saja ya. 1/12. Nah, ini kalau bilangan kayak gini misalnya kita kan bingung gitu kan, berarti dikali silang aja gitu. 16,67 kali 12, 1 kali 100 kan 100. Yang mana yang lebih besar? 16,67 dikali 100, dikali 12 itu kan pasti lebih besar kan dari 100. Misalnya contohnya gini, setengah sama seperempat kan kita udah tanpa kita tahu desimalnya, berarti kan kita kali silang. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. Berarti 4 lebih besar dari 2. Berarti ini artinya lebih besar. Gitu. Berarti ini juga kayak gitu. Kalau kita kali silang, ini lebih besar. Berarti ini juga lebih besar. Yang A. Oke, lanjut. Yang nomor 10, ada yang tahu jawabannya? A, B, C, atau D? Atau bingung? Nomor 10 A. Ya, nomor 10 ini sebenarnya gampang ya, tinggal dilihat. Oh, kan di soal di kunci jawabannya kan dalam bentuk kebanyakan yang misalnya kita bentuk yang kayak yang D itu kan. Nah, B tambah D kecil dari A. Berarti D kecil dari A. B-nya pindah ruas ke sebelah sini. A min B. Kita punya ini. Terus yang satu lagi E kecil dari D tambah C. Kita pindahkan C ke sebelah kiri. E min C kecil dari D. Ini yang kedua. Nah, tadi yang satu ke yang kedua kan sama-sama D kan. Nah, berarti kita D itu di antara E min C dan A min B. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu. Jawabannya yang A. Benar, Imot benar ya, A. Lanjut. Lanjut. Nomor 11. Nah, ini gimana? Jarak kota A dan B adalah 60 km. Jaraknya S 60. X selama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam. X-nya itu artinya T kan. T sama dengan S dibagi P. 60 dibagi 60 sama dengan 1 kan. Nah, kalau si Y lama waktu tempuh dengan kecepatan, nah ini 15 meter per sekon. Nah, jadikan dulu 15 meter per detik, jadikan kilometer per jam. Nah, kita kan tadi di awal kan ada dibahas 1 meter per detik itu sama dengan 3,6 kilometer per jam. Kalau misalnya 15, berarti kan tinggal dikali 15 kali 3,6 kilometer per jam. Jadinya ini berapa? 45 kilometer per jam. Nah, berarti yang Y itu sama dengan lama tempuh juga kan, alias T sama dengan S per P. S-nya 60, V-nya 45. Berarti kan ini 1, berapa gitu kan. Nah, 1 dibanding 1, berarti kan lebih kecil kan. Artinya X kecil dari Y. Yang B. Ini paham ya, tinggal S.
Nah, nomor 12. Ada yang tahu? Yang tadi ngerjain? Nomor 12. Hampir sama si Zulmi tadi caranya. Ada yang tahu nggak nomor 12? Nggak ada ya? Nah, ini hampir sama kayak yang si Zulmi tadi sebenarnya. Nah, setiap hari si Mona berangkat dari rumah ke kampus. Ini rumah. Ini kampus. Setiap hari seperti ini kan. Setiap hari rumah ke kampus pakai motor. Ada yang masih belum join ya? Nah, jika ia mempercepat. Nah, mempercepat artinya gimana? T awal ditambah kecepatannya gitu kan. V awal ditambah kecepatannya. Nah, jika ia mempercepat berarti V, misalnya itu V1 ya. V1 itu sama dengan, kan rumusnya S sama dengan V kali T. Nah, sekarang kalau dia mempercepat, kita sebutnya V1 sama dengan mempercepat laju kendaraannya 3 km dari 3 km per jam dari biasanya. Yang biasanya V itu kita tambah dengan 3 gitu kan. Maka ia akan sampai di kampus 40 menit lebih cepat. Nah, T-nya gimana kalau 40 menit lebih cepat? Artinya kan dia misalnya datangnya jam 2, 40 menit lebih cepat berarti kan jam 2 kurang 40 menit berarti jam 1 jam 1.20 gitu kan. Jadi dikurangkan 40 menit T awalnya kan T1 sama dengan T awal dikurang 40 menit. Kita bagi 60 langsung ya karena kan kecepatannya dalam kilometer per jam. Makanya kita bagi waktunya dengan 60. Sedangkan kalau dia memperlambat. Nah, memperlambat laju kendaraannya 2 km. Kalau yang memperlambat kita sebut misalnya V2, itu V yang utama, memperlambat berarti dikurang 2, gitu kan. Maka ia akan sampai di kampus 40 menit lebih lambat. Nah, tadi lebih cepat berarti dikurangi. Kalau lebih lambat berarti ditambah lagi jamnya kan. Berarti T2 sama dengan T yang awalnya, itu kan, ditambah 40 menit lebih lambat dibagi 60. Nah, ini berarti kan 4 bagi 6 kan 2/3 ya. Ini disederhanakan menjadi 2/3 gitu. Nah, jarak rumah Mona ke kampus. Nah, ini S. S-nya berapa gitu kan. Nah, sekarang kita punya S. Kalau ini kan berarti S1. Kalau untuk yang pertama ini kita nanti punya S1. Untuk yang kedua ini yang memperlambat kita punya S2. S yang pertama itu kan nggak ada dipercepat, nggak ada diperlambat. Sedangkan untuk S1 tadi dipercepat. Kalau untuk yang S2 itu diperlambat. Yang sama di sini kan S kan, jaraknya. Rumah ke kampus itu jaraknya sama, yang beda cuma kecepatan sama, yang bedanya cuma kecepatan. Kalau kecepatannya dipercepat, waktunya menjadi diperlambat. Kalau kecepatannya dikurangi, waktunya menjadi ditambah. Karena kecepatan sama waktu itu berbanding terbalik. Kan? Yang tetap di sini adalah S. Berarti kita harus berangkat dari S. Gitu. Nah, S ini kan sama dengan S1. S ini juga pasti sama dengan S2 karena karena S1, S2 itu pasti sama. Nah, karena dia ada 2 variabel yang nggak diketahui yaitu V dan T gitu kan. Kita kan nggak tahu V dan T-nya itu berapa gitu kan. Hanya kita bikin 2 persamaan menjadi S sama dengan S1, satu lagi S sama dengan S2. S itu V kali T, S1 itu V1 kali T1 gitu kan. Nah, V1-nya apa? V tambah 3. T1-nya apa? Yang ini kan kali T min 2/3. Nah, kalau S yang di sini, V kali T tetap S2-nya V min 2 dikali T tambah yang ini kan 2/3 gitu. Nah, ini kita kalikan biasa kali ke dalam V kali T, VT. V kali min 2/3 min
2/3V. 3 kali T, tambahkan, ini kan ini positif, tambah 3T, dikurang, positif negatif, min kan, 2/3 menjadi min 2. Ini VT juga. Nah, ini VT sama VT kan bisa habis kan? Karena ini kalau pindah ruas habis, berarti ini pindah ruas ke kanan, berarti menjadi 2 sama dengan min 2/3V ditambah 3T. Nah, ini persamaan yang pertama. Kalau ini persamaan yang selanjutnya itu VT sama dengan V kali T, VT ini tambah 2/3V min 2T minus 4/3. VT habis dicoret, min 4/3 pindah ruas menjadi 4/3 sama dengan 2/3V dikurang 2T. Itu kan ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan kedua itu kan kalau kita jumlahkan, karena kan nilai V-nya kan nilai V-nya sama, cuma beda satu positif, satu negatif gitu kan. Nah, berarti kita jumlahkan kan, biar dia habis gitu. Persamaan 1 ditambah 2, ini ditambahkan nanti kan, berarti ini dibuat aja di sini ya, 4/3 sama dengan 2/3V ditambah, minus 2T. Nah, ini dijumlahkan biar V-nya habis. 2 tambah 4/3 berapa? 10/3. 3 kali 2, 6. Tambah 4, 10/3 sama dengan, ini habis kan? Minus tambah minus plus, berarti kan habis. 3 kurang 2. 3T kurang 2T. Jadinya T. Berarti T-nya 10/3. Kalau T-nya udah dapat 10/3, berarti V-nya berapa? Bisa kita substitusi mencari V ke persamaan 1 atau ke persamaan yang kedua. Ini kan persamaan 1 atau ke persamaan yang kedua, gini kan. Nah, misalnya kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, kalau kita substitusi ke persamaan yang pertama, T-nya kan 10/3, berarti kan 2 sama dengan min 2/3V ditambah 3 dikali 10/3. 3-nya habis ya, dicoret. Nah, berarti ini V-nya berapa? V-nya berarti menjadi di sini, V-nya pindah ruas saja ya, biar positif. 2/3V sama dengan 10 kurang 2, 8. Jadinya V-nya 8 kali 3/2. 8 bagi 2, 4 kali 3, 12. Dapat V-nya 12. Dapat T-nya 10/3. V-nya 12. Berarti S-nya berapa? S sama dengan V kali T. S yang di sini. V-nya 12. T-nya 10/3. 12 bagi 3, 4. Jadinya 40. 40 S-nya yang C. 1 menit bisa lah ini ya. Kalau misalnya harus cepat aljabarnya gitu. Jadi harus cepat. Kita ada yang bertanya, Kak. Ada yang bertanya. Ada nggak cara lain tanpa harus diulangi panjang gini? Belum nemu Kak yang cara panjangnya. Yang nemu cara panjangnya itu yang tadi yang kayak T susul, T papasan. Kalau ini kan lebih ke variasi soal yang lain ya. Jadi belum nemu. Mungkin lebih di ini ya, di apa nih ya, kayak digambar, dibikin kayak Kak Gita ini dulu gitu. Jadi biar bisa membuat persamaan modelingnya gitu kan. Jadi bisa substitusi atau mungkin eliminasi gitu ya, Kak. Iya, kalau teman-teman ada punya cara cepat yang soal kayak gini, boleh di-share ya sama kita. Ya panjang sih, emang panjang. Namanya soal cerita ya. Ya, mungkin nanti ketika ini ya Kak ya, ketika nanti coba try out gitu, atau mungkin pas tes CPNS-nya gitu. Jadi di soal hitung cepatnya itu di apa ini ya? Iya, dicepetin gitu. Jadi mungkin yang jatah tiap soal di YouTube misalnya 1 menit, mungkin di soal hitung cepat Kakak bisa kerjain sekitar mungkin 30 detik gitu kan. Jadi biar ada spare waktu untuk soal yang panjang-panjang seperti itu ya Kak Gita. Iya.
Sebenarnya ini simple, S sama dengan V kali T. Sebenarnya ini nggak sampai juga sih sebenarnya lama ini, cuman karena persamaannya aja harus cepat juga sih ini. Sebenarnya simple, S sama dengan V kali T, S1 kita punya S2 gitu. Merumuskan rumus V1 sama dengan V tambah 3. Nah, ini nih banyak yang keliru gitu kan. Memperlambat itu diapain? Apakah tetap 3 atau ternyata dia itu V ditambah 3. Mempercepat ya. Mempercepat itu V ditambah 3 gitu. V awal ditambah 3 berarti dia dipercepat. Kalau diperlambat artinya V kurang 2 gitu. Diperlambat sebanyak 2 km per jam. Harus dibikinin kayaknya sih. Kalau teman-teman misalnya ada cara cepatnya yang tentang yang ini nanti boleh di-share ya. Ya sih keburu habis. Tapi mungkin soal cerita mungkin nggak terlalu banyak. Soalnya kan TIW itu kan ada 10 tipe. Verbal itu ada 3, numerik ada 4, figural ada 3. Kalau misalnya soalnya 35, mungkin satu materi itu cuma maksimal itu 3 soal. Mungkin soal ceritanya cuma 3 soal. Yang lainnya juga 3 soal. Mungkin harusnya sih soal ceritanya nggak lebih dari 5. Karena kan banyak kan materi TIW. Satu tim yang terdiri dari, oke lanjut ya. Lanjut, nomor 13. Nomor 13 ada yang dapat Emily. Hafalnya Emily. Emily C. Ya benar C. Nah ini perbandingan kan. Perbandingannya apa? Perbandingan terbalik atau senilai. Kan tadi kalau perbandingan terbalik makin banyak orang makin sedikit harinya gitu kan. Nah ini perbandingannya perbandingan terbalik atau senilai? Terbalik. Ya terbalik, benar. Terbalik karena kalau makin banyak orang, itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kan makin sedikit. Jadinya semakin banyak orangnya, semakin sedikit waktunya gitu. Maksudnya semakin cepat waktunya selesai gitu kan. Kalau semakin banyak yang mengerjakan, berarti akan selesai dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu kan. Nah, ini perbandingannya terbalik. Nah, terbalik kita bikin tabel gini ya. Kan ini ada orang sama waktu. Ini kan. Nah, satu tim terdiri atas 16 orang. 16 orang dalam waktu 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berarti 4 orang tidak bisa bekerja. Berarti sisanya ada 12 orang kan? 16 kurang 4, 12. Tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari? Nah, berarti kita harus cari penambahan harinya dulu. Berarti misalkan P ini berapa? Kita cari P-nya dulu. Nah, karena kalau dia terbalik, berarti kan langsung seperti ini kan. Kalau terbalik, berarti kan kita kalikan secara horizontal. Berarti P itu akan sama dengan 16 dikali 9 dibagi 12. Nah, itu berarti sama dengan berapa? Sama dengan dicoret-coret, jadinya dapat 12 kan? Nah, P-nya itu 12. Maka penambahan harinya berarti kan maka penambahan hari 12 itu kan sama dengan 12 dikurang 9. Kan 9 hari kan waktu yang udah dipunyai sebelumnya. 12 dikurang 9 dibagi 9 dikali 100%. Total waktunya 9 dikali 100. Jadinya ini 12 kurang 9 jadinya 33,3%. 29 kurang 9 kan 3 bagi 9 kan 1/3. 100 bagi 3, 33,3%. Jadinya dapat yang C. Benar ya? Oh iya, terbalik. Ya, terbalik. Terbalik ya perbandingannya. Karena semakin banyak orang, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut nomor 14. Nomor 14 berapa? Ada yang tahu nomor 14?
D. D 0,72. Ya benar, 0,72. Ini gampang ya, 2 jam itu berapa? 2 jam itu 120 menit. 1 jam 60 menit kan? Saya jadiin semuanya dalam menit gitu kan. Nah, sikaran A, kalau misalnya kecepatan bilang ya, sikaran A itu kan dia dalam waktu 20 menit, berarti kan jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 20 menit, maka kolom tersebut berisi. Nah, untuk sikaran A, 20 menit waktu yang digunakan dibagi kecepatan si A berapa? 120 kan? Kecepatan. Waktu si A itu adalah 120 kan? Berarti 20 dibagi waktu si A mengisi 120. Berarti itu sama dengan 1/6 bagian. Keran si B itu waktu yang bersama-sama itu 20 menit itu dibagi si B mengisi keran waktunya butuh 90 kan? Jadinya 2/9. Kalau keran si C 1 jam, berarti 60 menit tadi kan 20/60. Jadinya 1/3. Nah, kita jumlahkan 1/6 tambah 2/9 tambah 1/3. Nah, ini berarti KPK-nya berapa? 36 ya? 36, ini bagi 6, 6, tambah 36 bagi 9, 28, tambah 12. Jadinya 26 bagi 36. Jadinya 0,72. Dicoba jawabannya yang D. Nah, caranya biasa kayak ini. Dengan biasa. Analisa soal. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Kalau nggak ada, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini berapa? Ini berapa? B 0,33. Ya, benar. B. Kita misalkan sebuah angkanya, misalkan angkanya itu P. Sebuah angka P bila ditambah 5. Nah, berarti ditambah 5 kan? P tambah 5. Kemudian hasilnya dikalikan 3. Nah, P tambah 5 ini kita kurung dulu. Karena kita akan mengalikan hasilnya dengan 3. Dan kemudian dibagi 6. Dibagi 6 seperti ini. Maka hasilnya adalah 8 kali bilangan itu. Hasilnya adalah 8 kali bilangan itu. Bilangan itu tadi P. Nah, 8 kali P. Ini kan. P tambah 5 kali 3 bagi 6. Nah, P tambah 5 kan P tambah 5 aja. Kali 3. Berarti kalikan ke dalam kan. 3-nya 3 kali P tambah 3 kali 5, 15. Bagi 6. Nah, ini baru bagi 6. Sama dengan 8P. Nah, kalau ini kan artinya 3P tambah 15 bagi 6 kan gini. Kita bikin pecahan sama dengan 8P. 6 kali silang kan. 6 sama 8P berarti menjadi 3P tambah 15 sama dengan 8 kali 6 kan 48P. Berarti ini 15 sama dengan 48P kurang 3P. Ini jadinya 45P. Ini 15. Berarti P 15 dibagi 45. Berarti jawabannya 1/3. 1/3 jadinya itu 0,33. Yang B. Benar ya, Emily. Ada pertanyaan nggak soal nomor 15? Lanjut. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kalau nggak ada, lanjut ya. Nomor 16. Nah, nomor 16 ini berapa? Ada yang tahu nggak? Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 16 ada yang tahu nggak? Jawabannya. Sebenarnya ini agak menipu juga sedikit. Tricky ya. A ya. B. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Yang benar yang B, 136. Yang benar yang jawaban B. Kenapa jawabannya B? Nah, caranya gimana? Coba kita baca. Di Desa Sukamaju terdapat pembagian paket sembako gratis. Untuk mengambil paket tersebut, warga harus mengambil 1 buah kartu antrian. Nah, untuk mengambil paket butuh kartu kan?
Nah, Ujang sebagai pengantri pertama mengambil nomor 5. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 kan kosong kan? Langsung nomor 5 kan? 1, 2, 3, 4 nggak ada. Langsung nomor 5. Dan Cecep sebagai pengantri terakhir mengambil nomor 143. Nah, nomor terakhir itu ada 143 si Cecep. Ternyata pengantri nomor 2, nomor 23, 51, dan 77 tidak jadi mengambil paket. Nah, ini tidak jadi. Berarti ini ada berapa orang? 3 orang. 3 orang kan? Berapa banyak paket yang terambil? Nah, caranya yang terakhir kan 143. Dikurang 4 yang nggak mengambil di awal, 4. Dikurang lagi 3 yang nggak jadi ngambil. Berarti kan 143 dikurang 7. Jadinya 136 yang B. Tapi jawabannya yang B, 136. Imat sama Emilia, benar ya, 136. Yang A, ya kurang ya. 143 kurang 4. 4 di awal nggak diambil, dikurangi 3 yang nggak jadi ngambil gitu. Jadi ada sebanyak 136 paket yang terambil. Oke, lanjut. Lanjut ya. Kalau nggak ada, lanjut. Lanjut. 17. Tujuh belas 200 menit. Yang lain? Iya benar sih 200. Benar semua, Emily. Ya 200 ya. Kalau yang nomor 17 ini ya benar 200. Nah, Dean dapat menyelesaikan 50 soal dalam waktu 75 menit. Nah, berarti si Dean ini 50 soal untuk mencari satu soalnya berapa kan 50 dibagi 50 soal dibagi 70. Kok awalnya ada di white. 50 dibagi 75. Nah, ini 50 bagi 75 kan disederhanakan 2/3. Artinya 2 soal dalam 3 menit. Gitu kan? 2 soal dalam 3 menit. Selanjutnya si Budi kan. Nah, si Budi apa katanya? Si Budi itu yang katanya lebih cepat dari Dean, ternyata mengerjakan 50 soal dengan kecepatan 3 menit per soal. 3 menit per soal artinya 1 soal dalam 3 menit. Gitu kan. Kalau si Budi. Atau kita dalam pecahannya berarti kan 1/3. Sama kayak si Dean tadi kita bikinnya dalam pecahan. Nah, jika dalam latihan berikutnya mereka mengerjakan soal secara bersama-sama berarti dengan kecepatan mereka yang masih sama. Berapa lamakah mereka bisa mengerjakan soal sebanyak 200 soal. Nah, berarti kecepatannya itu kan kecepatan si Dean tambah kecepatan si Budi. Kecepatan si Dean tadi kan 2/3. Kecepatan si Budi 1/3. 2/3 tambah 1/3 kan 3/3 atau 1. Nah, 1 artinya 1 soal dalam 1 menit. Nah, kalau ada 200 soal, berarti dikali 1 menit, artinya kan 200 menit kan waktu yang dibutuhkan. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, cerita ini kita harus menganalisa soal, terus bikin dalam persamaan atau ya harus ditulis gitu. Harus dianalisa. Oke, nggak ada pertanyaan, lanjut. Nomor 18. Nomor 18 gimana? Nomor 18. Jumlah derajat segitiga sama sisi dibagi 4. Nah, segitiga sama sisi artinya apa? Kan ini segitiga. Gimana ya bentuknya? Segitiga gitu kan. Sama sisi artinya ini sama, ini sama, ini sama. Nah, kalau segitiga sama sisi itu artinya kan derajatnya sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini.
Nah, kan kita tahu jumlah derajat segitiga itu jumlahnya, misalnya ini A, ini B, ini C. Jumlah derajatnya itu A tambah B tambah C itu 180. Kalau misalnya semuanya sama, berarti misalnya 3A itu sama dengan 180. Berarti A 180 dibagi 3, 60. Berarti semua derajatnya ini 60. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, jumlahnya kan 180. Tadi X sama dengan 180 kan. Dijumlahin semuanya. 60 tambah 60 tambah 60, 180 dibagi 4. 45. Sedangkan si Y adalah derajat salah satu sisi. Salah satu sisi kan semuanya sama kan 60 berarti 60. 60 dikalikan dengan setengah 30. Nah, berarti X berbanding Y sama dengan 45 per 30. X berbanding Y itu sama dengan dibagi 15, 3 per 2. Berarti kan dikali silang 2X sama dengan 3Y. Berarti jawabannya yang D. Ya, benar yang D. 2X sama dengan 3Y. Lanjut. Nggak ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kalau dia artinya lanjut ya. Kok habis? Oh, loading. Ini filenya error. Pakai file yang ini aja ya. Ini nomor 18 ya. Tapi ini nggak ada space kosongnya. Ya udah deh. Lanjut ke nomor 19. Nah, nomor 19. Lanjut ya. Ya, lanjut. Nomor 19. Ini perbandingan kuantitatif tapi dalam luas ya. Jadi harus tahu juga luas persegi panjang, luas segitiga, sisi segitiga. Nah, gitu. Harus tahu juga matematikanya seperti apa. Nah, jika sisi-sisi suatu persegi panjang. Nah, persegi panjang X dan 2X. Dengan luas persegi panjang, luasnya apa? Persegi panjang kan bentuknya begini. Misalnya ini panjang, ini lebar. Berarti luasnya P kali L. Gitu kan? Luas persegi panjang P kali L. Nah, sisi-sisi persegi. Kalau persegi kan sama. S ini S. Luasnya S kali S. Nah, gitu kan. 16A cm kuadrat. Jika sisi-sisi suatu persegi panjang adalah X dan 2X dengan luas. Nah, berarti dia di sini katanya ini misalnya yang P-nya 2X, yang L-nya ini X. Dan Y merupakan hasil dari pengkuadratan sisi-sisi persegi S kuadrat yang luasnya ini 16A sama dengan S kuadrat. Nah, gitu. Y merupakan hasil dari pengkuadratan. Oh, ini Y. Kita sebutnya Y ya, karena menurut soal. Nah, berarti yang persegi panjang dulu ya. Yang persegi panjang dulu kita berangkat dari sini. P kali L. Berarti 2X dikali X sama dengan 200. Berarti 2X kuadrat sama dengan 200. Dibagi 2 berarti X kuadrat sama dengan 100. Berarti X kuadrat kurang 100 sama dengan 0 kan. Nah, ini kan bentuknya menjadi, kalau kita bentuk A tambah B, A kurang B ya. Berarti bentuknya menjadi ini, A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B dikali A min B. Nah, kita pakai yang ini kan. Atau pakai yang terbiasa juga sama sih hasilnya. Nah, berarti X tambah 10 dikali X min 10 sama dengan 0. Berarti X satunya 10, X
ini min 10, X2-nya 10 gitu kan. 10 sama min 10. Sedangkan si Y-nya juga kayak gini kan, 16A sama dengan Y kuadrat. Berarti Y sama dengan akar. Kan kalau kuadrat pindah ruas berarti menjadi akar kan. 16A. Nah, akar 16 berapa? 4. 4 akar A. Nah, di mana A adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima apa? Bilangan prima itu adalah dimulai dari 2 kan, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 9 kan enggak, 9 bisa dibagi 3. Tapi yang kurang dari 10, berarti 11 kan enggak masuk. 2, 3, 5, 7. Ada A-nya kan ini A. Berarti A-nya diganti-ganti nanti 2, 3, 5, 7. Kan ini, tapi ini plus minus juga gitu kan. Sebenarnya ini bisa langsung aja sih ketahuan, ini tidak bisa dihubungkan karena X-nya aja nilainya udah ada 2 gitu kan. Y-nya juga ada 2 nilainya, berarti kan nggak bisa dihubungkan. Jadi jawabannya yang B. Ada pertanyaan lanjut? Bentar. Nggak ada ya? Untuk Kak Gita, Kak, waktunya Oh, iya. mungkin hampir habis, Kak. Jadi mungkin satu soal lagi boleh sih Oh, iya. buat ini Iya. marginnya. Iya. Nomor 20 ya terakhir. Nah, jarak kota A dan kota B itu adalah 320. Nah, ini ada kata-kata berpapasan kan. Nah, berpapasan tadi ada rumus cepatnya kan, berpapasan. Rumus cepat berpapasan tadi. T papasan itu kan sama dengan S dibagi V1 tambah V2. S-nya berapa? 320. V1-nya kecepatan si A itu 30. Tambah kecepatan si B itu 50. Berarti 320 per 80. Jadinya berapa? 4 jam kan? Nah, kan tadi berangkat pada jam yang sama, yaitu jam 8. Jam 8 tambah 4 jam. Berarti jam 12. No. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu ya. Nomor 20. Oh ya, yang nomor 21 tadi itu ya dikoreksi di kunci jawabannya kan tadi bikinnya D ya kalau nggak salah. Itu salah tulis, harusnya sih yang E 102. Nah, bentuk persamaannya B sama dengan 3A, C sama dengan B min 6, tapi B-nya diganti menjadi 3A min 6. Kan C min 8 sama dengan, kan ini rata-ratanya C min 8 sama dengan A tambah B tambah C dibagi 3. Nah, selesaikan persamaannya seperti biasa. Nanti didapat B, nanti didapat C. Nah, nanti dijumlahkan 54 tambah 48. Nanti 102. Oh iya. Nomor 22 di terakhir. Ada cara cepatnya soalnya. Nomor 22, seorang pemborong menyanggupi suatu pekerjaan selama 90 hari. Dan ia telah mengerahkan 15 orang pekerja untuk melaksanakannya. Namun karena hujan terus-menerus, pekerjaan tersebut menjadi tersendat. Para pekerja terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka dalam waktu 15 hari setelah 30 hari mulai bekerja. Berapakah jumlah pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya? Nah, kalau misalnya pertanyaannya jumlah pekerja yang harus ditambahkan, terus soalnya itu ada libur-liburnya gitu, liburnya karena sakit atau liburnya karena sesuatu hal gitu. Nah, jadi ada cara cepatnya itu pekerjaan yang harus ditambahkan, pekerja yang harus ditambah itu sama dengan jumlah pekerja awal berapa? Jumlah pekerja awal dikali banyak hari liburnya, banyak libur atau banyak istirahatnya atau pokoknya banyak libur gitu, istirahat gitu kan, dibagi dengan sisa hari setelah libur, sisa hari setelah libur. Nah,
jumlah pekerja awal kan 15, dikali banyaknya libur kan 15 hari. Dibagi sisa hari setelah libur kan 90 hari dikurang 30. Jadinya sisa 60 hari. 60 hari kurang 15 hari libur. Berarti sisa hari bekerjanya kan 45. 45. Berarti ini coret, bagi 15, berarti ini 1, ini 3, 15 bagi 3, 5. Berarti jawabannya 5 orang. Oke, Kak Welni udah. Baik Kak Gita, terima kasih Kak untuk materinya hari ini. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang ditanyakan terkait materi malam ini bisa disampaikan ya di WA, di grup WA. Nah, untuk mengingatkan lagi untuk TO-nya nanti bisa dikerjakan mulai dari hari Sabtu ya Kak Gita ya. Jadi nanti waktunya bebas, teman-teman kapan mau mengerjakannya seperti itu. Itu TO yang gratis. Iya, maksudnya TO ya yang kita juga nanti akan kita share linknya ya Kak ya. Kalau TO intensifnya seminggu lagi. Ya, nanti akan di-share linknya di grup WA ya Kak Gita. Ya. Ya, baik. Mungkin teman-teman masih pada bangun nggak nih atau udah pada tidur? Udah itu ya, udah mual. Udah mual ya, soal cerita panjang banget ya. Baiklah, mungkin untuk malam sesi ini sudah selesai ya materinya. Nah, untuk hari Selasa depan kita lanjut ke materi figural, berhitung cepat sama deret gitu ya, sama saya sendiri nanti gitu. Ya. Nanti mungkin akan di-share juga ya kayak materi verbal sama materi yang Kak Gita ajarkan malam ini. Nanti kita juga share soalnya sebelum masuk ke kelasnya gitu. Jadi mungkin sekitar hari Selasa siangnya nanti kita share link G-form-nya untuk teman-teman bisa kerjakan gitu. Atau kita usahakan untuk Senin malam lah gitu. Biar teman-teman masih punya waktu buat mengerjakan gitu. Terutama untuk teman-teman yang sedang bekerja ya. Baiklah, mungkin cukup sekian ya pelajaran malam ini, materi TIU yang diajarkan oleh Kak Gita. Terima kasih untuk Kak Gita dan teman-teman yang sudah belajar join malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman silahkan meninggalkan room ini gitu. Terima kasih teman-teman. Semangat ya teman-teman. Jangan mau lihat soal cerita kayak gini. Pasti kalau misalnya dikerjakan sering-sering akan dapat polanya dan teman-teman bisa lebih cepat mengerjakannya seperti itu. Semangat.